Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suryani. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai integral tentu dan integral berbentuk suku-suku gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, di perkuliahan sesi yang ke-10, itu sudah dijelaskan tentang integral tak tentu beserta integral fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, begitu juga dengan eksponen dan logaritma natural. Nah, di sini bagaimana kalau kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan mengenai integral tentu sama yang bentuknya integral sama integral yang bentuknya suku-suku. Jadi kalau integral tentu itu adalah integral di mana nanti batas integrasinya diberikan. Sehingga hasil dari integralnya itu adalah suatu bilangan. Sedangkan integral berbentuk suku-suku itu adalah integral yang ketika kalian mengerjakan dengan menggunakan metode substitusi ataupun menggunakan metode parsial itu gagal. Maka kita coba integral bentuk suku-suku. Kalau seandainya integral bentuk suku-suku ini juga gagal, berarti kalian menggunakan cara yang selain ini. Begitu ya kira-kira. Kemudian ini adalah integral tentu ya. Integral tentu itu nanti ada batas integrasinya. Kalau ini kan integral tak tentu ya. Ini adalah integral tak tentu yang batas integrasinya tidak diberikan. Kalau yang ini adalah integral tentu di mana batasnya diberikan. Yang A ini adalah batas bawah, yang B itu adalah batas atas. Jadi integral dari A sampai B gitu bacanya, fungsi fx terhadap x, hasilnya adalah f besar B min f besar A. Nah, artinya ketika kalian diminta untuk menyelesaikan integral bentuk integral integral tentu gitu ya, maka kalian integralkan seperti biasa, seperti integral tak tentu, tapi plus c-nya tidak usah ditulis gitu. Jadi integralkan seperti integral tak tentu, c-nya tidak ditulis, setelah itu baru kalian substitusi batas integrasinya. Jadi batas atas dikurangin batas bawah, sehingga di sini Ibu tulis f besar B dikurangin f besar A, di mana f besar X itu adalah integral dari fungsi f kecil X gitu ya. Nah, di sini ada aturan integral tertentu yang harus kalian pahamin. Aturan-aturan dari integral tak tentu itu masih kita gunakan dalam menyelesaikan integral tertentu gitu ya. Nah, di sini misalkan Ibu punya K itu konstanta, U dan V itu adalah fungsi dalam variabel X, di mana dia itu adalah fungsi kontinu dalam interval tertutup AB, dan AB-nya itu adalah bilangan real, maka kalau UX itu adalah fungsi genap, ya kita sudah mempelajari tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Kalau UX itu adalah fungsi genap, maka integral min A sampai A dari fungsi UX terhadap X itu boleh kalian tulis 2 kali integral 0 sampai A UX dx karena dia fungsi genap. Jadi nanti fungsinya itu kanan sama kiri sama, maka kita kerjainnya hanya yang bagian kanan saja. Nanti hasilnya dikali sama 2. Tetapi kalau UX itu adalah fungsi ganjil, maka integral min 0 min A sampai A itu hasilnya adalah 0. Ya. Jadi kalau dia fungsi genap, 2 kalinya. Kalau fungsi ganjil, hasilnya 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan C itu adalah suatu bilangan di mana dia berada di interval A sampai B, maka kalau ada integral A sampai B UX dx, boleh kalian pecah di C. Jadi integral A pangkat C UX dx ditambah integral C sampai B UX dx. Akan tetapi kalau misalkan kondisi ini tidak urgent gitu ya, maka kalian tidak perlu memecah ini pada pada si bilangan C gitu ya. Jadi apakah kita memecah hal itu karena sesuatu hal yang urgent, Bu? Iya, betul. Jadi kalau nggak urgent nggak usah ya. Misalkan kita lagi berbicara tentang fungsi mutlak. Nah, kalau fungsi mutlak nanti misalkan dia terdefinisinya di berapa dan di berapa. Nah, ternyata integral kita ini batas integrasinya lewat gitu ya. Nah, maka kalian harus pecah batas integrasinya, begitu. Kemudian yang keempat, kalau ada integral ABUX dx, batas integrasinya boleh kalian ubah. Lagi-lagi, ini kalau ada hal yang urgent, maka kita bisa menggunakan aturan ini gitu ya. Jadi batas integrasinya ditukar tempatnya, tapi konsekuensinya nanti fungsinya dikasih minus gitu. Contohnya, ya, Ibu kasih 3 contoh soal di sini. Yang pertama, integral min 1 sampai 2 dari fungsi x kuadrat plus 3x min 2 terhadap x. Step awalnya, kalian integralkan terlebih dahulu fungsi x kuadrat plus 3x min 2-nya terhadap x.
Nah, ini kan integralnya berarti sepertiga X pangkat 3 ditambah 3/2 X pangkat 2 minus 2X gitu ya. Integralnya seperti itu. Kemudian kalau integralnya sudah kalian kerjakan, maka kalian substitusi batas integrasinya. Jadi batas atas dikurangin batas bawah. Dalam hal ini batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah min 1. Jadi semua X-nya diganti 2, dikurangin semua X-nya diganti sama 1. Seperti itu kira-kira. Kemudian dihitung. Nah, hasilnya adalah 3/2 ya. Ya, nanti dicek dan recheck lagi hasil perhitungan dari Ibu. Oke, kemudian yang kedua. Integral 0 sampai 3 dari fungsi 4x min 4 dibagi akar x kuadrat min 2x plus 1 dx. Kalau kita perhatikan bentuk fungsinya, ini kita tidak bisa langsung mengintegralkan. Jadi kita butuh aturan tersendiri ya untuk mengerjakannya. Ya kalau nggak substitusi dia parsial, karena sementara ini yang kita pelajari dua metode itu. Kita coba kerjakan dengan menggunakan substitusi ya. Kalau kita mengerjakan dengan metode substitusi, maka di sini Ibu misalkan U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 1 tanpa akar. Ya, U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian cari du per dx-nya. Nah, du per dx-nya adalah 2x min 2. Cari dx sama dengan du per 2x min 2. Nah, tips dan triknya kalau memang dia adalah integral substitusi, maka kalian harus ubah batas integrasinya. Ya, jadi kan tadi batas integrasinya itu dari 0 sampai 3. Artinya 0 dan 3 ini adalah nilai X-nya. Nah, batas integrasinya itu kalian ubah dalam variabel U. Jadi, substitusi ke sini nih, ya, ke fungsi U-nya. Kalau X-nya 0, U-nya berapa? Kalau X-nya 3, U-nya berapa? Gitu. Ya. Jadi kalau X-nya 3, U-nya 4. Kalau X-nya 0, U-nya 1. Jadi batas integrasi kalian yang awalnya 0 sampai 3, nanti kita ubah jadi 1 sampai 4 gitu ya. Nah, dah kita ubah. Integral 1 sampai 4, 4x min 4 biarin. Kemudian ini tadi akar U ya, dibagi akar U dikali du per 2x min 4 min 2. Ini pengganti dari si dx-nya. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, ini 4x min 4 sama 2x min 2 ini bisa dicoret ya. Ya, jadi hasilnya 2 di atas. Gitu. Kemudian akar U ini kan posisinya di bawah, Ibu naikkan ke atas jadi U pangkat min setengah. Setelah itu baru kalian integralkan. Gitu ya. Integralnya adalah 2 dikali min 1/2 tambah 1 adalah setengah. Setengah berarti dibalik ya, 2U pangkat setengah gitu. Ya. Kemudian batas integrasinya 1 sampai 4. Sederhanakan dulu ini. Ini kalau disederhanakan jadi 4 akar U ya. Ya, betul ya. Jadi 4 akar U, batas integrasinya 1 sampai 4. Kemudian yang kita substitusi terlebih dahulu, wait, kalau di integral tak tentu, itu U-nya kan kita kembalikan lagi ke dalam pemisalan ya. Ke dalam bentuk x kuadrat min 2x plus 1. Tapi kalau dalam bentuk tentu ya, integral tentu, maka U-nya nggak perlu kalian kembalikan lagi ke pemisalan. Kenapa? Karena batas integrasinya tadi kita ganti. Batas integrasinya tadi kita ganti dalam variabel U. Jadi, kita sudah menyelesaikan semua dalam variabel U. Tidak perlu mengubah kembali dalam variabel X. Jadi, ini boleh langsung diganti U-nya sama 4, kemudian diganti U-nya sama 1, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 4. Gitu, kira-kira perbedaan mengerjakan integral tentu dengan integral tak tentu. Kemudian yang ketiga, integral 0 sampai pi per 4 sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, ini lagi-lagi kalau kita cek fungsinya, Ibu tuh nggak ada tips dan trik khusus ya, ini substitusi atau parsial, karena memang kalian harus cek dan recheck satu persatu, gitu. Ini karena dia sudutnya sama, kemudian ada sin beserta cos, ini substitusi, gitu. Substitusi, di mana U-nya adalah sin 2x. Ya, U-nya adalah sin 2x. Kemudian cari du per dx-nya. Du per dx-nya adalah 2 cos 2x, gitu ya. Cari dx sama dengan du per 2 cos 2x. Jangan lupa ganti batas integrasinya. Jadi x-nya nanti kalau x-nya 0 berarti sin 0. Sin 0 adalah 0 ya, sin 0 adalah 0. Kemudian kalau pi per 4 berarti sin pi per 2 kali pi per 4 itu 90 ya.
Sin 90 adalah 1. Batas integrasinya nanti diganti 0 sampai 1 gitu ya. Ya, jadi diganti 0 sampai 1 U pangkat 3 karena ini U-nya. Kemudian dikali sama cos 2x-nya biarkan. Dx-nya diganti jadi du per 2 cos 2x gitu. Kemudian ini dicoret nih si cos 2x-nya. Kita punya 1 per 2 U pangkat 3 du ya. Baru kalian integralin. 1 per 2 dikali integral U pangkat 3 itu adalah 1/4 U pangkat 4 D. Oh maaf, batas integrasinya ditulis gitu ya. Jadinya 1/8 U pangkat 4. Batas integrasinya 0 sampai 1. Ingat, ini nggak usah dikembalikan lagi ke dalam variabel U. Jadi jawaban kita memang dikerjakan dalam variabel U. U-nya tinggal diganti 1 dan 0 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 1/8. Kira-kira seperti itu untuk integral tentu ya. Nah, bagaimana integral berbentuk suku-suku? Jadi kalau seandainya kalian mengerjakan integralnya itu belum nggak bisa, cek substitusi. Substitusi gagal, kalian cek parsial. Parsial gagal, kalian coba cek integral yang bentuknya suku-suku. Yang bagian ini berarti ya. Nah, itu kira-kira pemisalannya. Jadi nanti pemisalannya itu kalian bawa ke dalam bentuk sin, tangen, atau sekan. Tergantung dari bentuknya. Ya. Kalau bentuknya akar A min X kuadrat atau A kuadrat min X kuadrat, kita misalnya A sin theta. Kalau bentuknya A kuadrat plus X kuadrat atau akar A kuadrat plus X kuadrat, kita misalnya A tangen theta. Kalau bentuknya akar X kuadrat min A kuadrat atau akarnya dihilangin X kuadrat min A kuadrat, pemisalannya adalah A sekan theta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kalian sudah memisalkan seperti ini, berarti kan nanti jawabannya dalam theta nih. Jangan lupa tetanya kembalikan lagi ke dalam variabel X-nya. Ya, ke dalam variabel X-nya. Kemudian nanti rumus identitas yang akan sering kita gunakan adalah 3 hal ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1. 1 plus tangen kuadrat X adalah sekan kuadrat X. 1 plus kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Nanti akan kita sering gunakan 3 rumus identitas ini. Ya, Ibu kasih 2 contoh soal. Yang pertama, integral 1 per 1 plus X kuadrat dx. Ini fix, nggak bisa langsung diintegralin, bukan substitusi, bukan parsial. Berarti kita cek integral bentuk suku-sukunya. Ya. Nah, kita misalin dulu, karena bentuknya 1 plus X kuadrat, A plus X kuadrat, A plus X kuadrat, berarti kita misalinya A tangen theta. Gitu ya. Kita misalnya A tangen theta. Nah, di sini A-nya adalah 1. Ya, A-nya adalah 1. Karena tadi bentuk fungsinya itu A kuadrat plus X kuadrat. A-nya 1. Berarti kita misalnya X-nya sama dengan tangen theta. Cari dx-nya. Dx-nya adalah turunan tangen itu adalah sekan ya. Sekan kuadrat theta. Ya, dx per d theta-nya adalah sekan kuadrat theta, sehingga dx-nya adalah sekan kuadrat theta d theta. Kemudian kalian substitusi lagi bentuknya. Nah, gitu. Jadi jawabannya itu nanti dalam theta, ya. Kemudian ingat-ingat kembali bahwa 1 plus tangen kuadrat theta itu adalah sekan kuadrat theta. Jadi yang ini itu adalah sekan kuadrat theta. Kemudian kita coret atas bawah ya. Kita punya integral d theta. Nah, integral dari d theta itu adalah theta plus c. Jangan lupa, variabel kita itu bukan dalam variabel theta, tapi dalam variabel x. Makanya theta-nya dikembalikan lagi ke dalam fungsi. Ke sini nih, ya. Ingat, x-nya adalah tangen theta, artinya theta adalah tangen inverse x, ya. Inverse dari tangen x. Maka diganti nih, tan inverse x plus c. Kalian ingat-ingat aja, kalau integral 1 plus x kuadrat dx, hasilnya adalah tangen inverse x plus c, gitu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, integral x kuadrat dibagi akar 9 min x kuadrat dx. Pada dasarnya ini kalian boleh substitusi. Ya, jadi kalau kalian mau ngecek ini substitusi bisa nggak Bu? Bisa. Nanti substitusi itu kalian misalin U-nya adalah 9 min X kuadrat. Ini coba sendiri ya. U-nya adalah 9 min X kuadrat, kemudian baru kalian integralkan gitu ya. Baru kalian integralkan pakai integral substitusi. Tapi dalam hal ini, Ibu akan menyelesaikannya menggunakan integral bentuk suku-suku. Karena bentuknya A kuadrat min X kuadrat, maka dengan A-nya 3 ya. Ini kan 9 bentuknya ya.
Ini 9 bentuknya. Nah, ini nanti si 9 itu bentuknya adalah A kuadrat, sehingga A-nya adalah 3. Ya, jadi 3 sin theta. Nah, cari turunan pertama, dx per d theta-nya adalah 3 cos theta, sehingga dx-nya adalah 3 cos theta d theta. Ganti semua x dengan 3 sin theta, dx-nya diganti 3 cos theta d theta. Kalian punya fungsi ini. Sederhanain bentuknya. Ya, jadi 3 sin theta dikuadratin itu adalah 9 sin kuadrat theta. Ternyata ini sama-sama ada 9, 9-nya dikeluarin dari tanda akar gitu ya. 9 1 min sin 9 1 min sin kuadrat theta. Kemudian ingat-ingat lagi bahwa 1 min sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta. Baru ini akarnya dihilangin. Akar dari 9 adalah 3, akar dari cos kuadrat theta adalah cos theta gitu ya. Nah, coret nih 3 cos theta-nya. Gitu. Sehingga sisa 9 sin kuadrat theta d theta. Kita tadi udah punya ya integral dari sin kuadrat theta. Nah, kayak gini. Kita masuk lagi ke pertemuan yang sebelumnya. Sin kuadrat theta itu diubah dulu bentuknya menjadi 1/2 min 1/2 cos 2 theta. Gitu ya. Kemudian 9-nya ibu kalikan ke dalam kurung. Baru kita integralin. Integral dari 9/2 adalah 9/2 theta. Integral dari min 9/2 cos 2 theta itu adalah min 9/2. Integral cos itu adalah sin 2 theta. Karena ada 2-nya di sini, berarti 1/2 sin 2 theta. Ya, sederhanain. Gitu. Oke, kemudian jangan lupa, tadi kan kita punya, ini sin 2 tetanya lagi-lagi ibu buka, sin 2 teta menjadi 2 sin teta cos teta, itu pakai rumus sudut rangkap ya. 2 sin teta cos teta, jangan lupa dikembalikan lagi ke dalam variabel X gitu ya, ke dalam variabel X. Nah, kemudian kalian ingat-ingat bahwa X itu adalah 3 sin teta. Berarti sin teta itu adalah X dibagi 3. Kemudian kalian ingat nggak rumus yang kalau sin itu depan per miring? Nah, itu kita pakai lagi. Ya, jadi tetanya itu adalah sin inverse X per 3, tapi untuk mencari cos tetanya itu kalian boleh pakai trigonometri. Ya, jadi sin teta adalah X per 3, maka depan teta itu yang ini depannya, yang ini miringnya ya, itu depannya X, miringnya 3, sehingga untuk memperoleh nilai sampingnya pakai Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat min X kuadrat gitu ya. Nah, tadi kan yang ditanyain itu ini ya, jawaban kita kan ini nih, ada cosnya. Tetanya diganti sin inverse X per 3, sin tetanya diganti X per 3, cos tetanya diganti samping per miring, akar 9 min X kuadrat dibagi 3 gitu. Ya, akar ya, bener ya. Kemudian sederhanain bentuknya, hasilnya adalah ini. Begitu kira-kira. Jadi nanti ketika kalian menggunakan integral bentuk suku-suku, kemudian ada bentuk yang seperti ini, kalian bikin segitiganya. Ya. Oke, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.